Dengan cara apa gereja adalah tubuh Kristus? Kristus yang bangkit mempersatukan murid-muridnya yang setia dengan dirinya melalui Roh Kudus. Dengan cara ini, mereka yang percaya kepada Kristus sejauh mereka dekat dengannya secara khusus dalam Ekaristi, dipersatukan di antara mereka sendiri dalam cinta kasih. Mereka membentuk satu tubuh, yaitu gereja. Kesatuannya dialami dalam perbedaan para anggotanya, termasuk juga dalam perbedaan fungsinya. Dengan cara apa umat Allah ikut ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja? Umat Allah ambil bagian dalam tugas imamat Kristus sejauh mereka yang dibaptis ini disucikan oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan kurban rohani. Mereka ambil bagian dalam tugas kenabian Kristus jika mereka sungguh-sungguh menghayati iman mereka, memperdalam pemahaman dan memberikan kesaksian dalam hidup mereka. Umat Allah mengambil bagian dalam tugas rajawi Kristus melalui pelayanan, meneladani Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam yang menjadikan dirinya sebagai hamba dari semuanya, secara khusus bagi yang miskin dan menderita. Apa ciri khas umat Allah? Seseorang menjadi anggota umat ini melalui iman kepada Kristus dan pembaptisan. Umat ini berasal dari Allah Bapa, kepalanya adalah Yesus Kristus. Tanda khususnya adalah martabat dan kebebasan anak-anak Allah. Hukumnya adalah perintah baru cinta kasih. Misinya adalah menjadi garam dan terang dunia, dan tujuan akhirnya adalah kerajaan Allah yang sudah mulai di dunia ini. Mengapa gereja disebut umat Allah? Gereja adalah umat Allah karena Allah menghendaki untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia, bukan secara terpisah, tetapi dengan menjadikan mereka satu keluarga yang dikumpulkan bersama oleh kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa artinya gereja merupakan sakramen keselamatan universal? Ini berarti bahwa gereja merupakan tanda dan sarana baik untuk rekonsiliasi dan persekutuan seluruh umat manusia dengan Allah maupun kesatuan seluruh bangsa manusia. Dalam arti apa gereja itu sebuah misteri? Gereja merupakan sebuah misteri sejauh dalam realitas yang tampak itu hadir dan aktif realitas spiritual ilahi yang hanya bisa dilihat dengan mata iman. Apa yang menjadi misi gereja? Misi gereja ialah mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Yesus Kristus di antara segala bangsa. Gereja membentuk benih dan permulaan kerajaan yang menyelamatkan ini di atas bumi. Apa asal dan kepenuhan gereja? Gereja menemukan asal dan kepenuhannya dalam rencana abadi Allah. Gereja dipersiapkan dalam perjanjian lama dengan pemilihan Israel sebagai tanda pertemuan segala bangsa pada masa depan. Gereja yang didirikan oleh sabda dan karya Yesus Kristus, digenapi oleh kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan, sudah dinyatakan sebagai misteri keselamatan melalui pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Gereja akan disempurnakan dalam kemuliaan surgawi sebagai pertemuan semua orang dari seluruh dunia yang diselamatkan. Apakah ada nama-nama dan gambaran-gambaran lain yang dipakai kitab suci untuk berbicara tentang gereja? Dalam kitab suci, kita dapat menemukan banyak gambaran yang memberikan berbagai aspek yang saling melengkapi dari misteri gereja. Perjanjian Lama memakai gambaran-gambaran yang berhubungan dengan umat Allah. Perjanjian Baru memberikan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan Kristus sebagai kepala umat ini yang menjadi tubuhnya. Gambaran lain diambil dari kehidupan gembala atau kawanan domba, gembala, kambing. Dari dunia pertanian, padang, gua, kebun anggur, buah zaitun. Dari dunia bangunan, tempat tinggal, batu, kenisah. Dan dari hidup keluarga, pasangan suami istri, ibu, keluarga. Apa arti kata gereja? Kata gereja menunjuk kepada orang-orang yang dipanggil Allah dan berkumpul bersama dari setiap penjuru dunia. Mereka membentuk suatu persekutuan yang melalui iman dan pembaptisan menjadi anak-anak Allah, anggota-anggota Kristus dan kenisah Roh Kudus. Apa yang dilakukan Roh Kudus dalam gereja? Roh Kudus membangun, menjiwai, dan menyucikan gereja. Sebagai roh cinta kasih,
Roh Kudus memulihkan keserupaan ilahi yang hilang karena dosa bagi orang-orang yang dibaptis dan membuat mereka hidup di dalam Kristus, yaitu hidup yang sama dalam Tritunggal. Roh Kudus mengutus mereka untuk memberikan kesaksian akan kebenaran Kristus dan membimbing mereka dalam tugas masing-masing sehingga semuanya mendapatkan buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22. Kepada siapa iman ini dipercayakan? Para rasul mempercayakan khazanah iman ini kepada seluruh gereja. Berkat makna iman yang adikodrati inilah umat Allah secara keseluruhan dengan bimbingan Roh Kudus dan dituntun oleh kuasa mengajar gereja tidak pernah berhenti untuk menerima, meresapkan lebih dalam dan menghayati anugerah wahyu ilahi ini secara lebih